Ada satu pertanyaan masuk. Bismillah, barakallahu fikum Ustadz, wa fikum barakallah. Ustadz, istri ana sulit sekali dinasihati. Ana hampir menceraikan dia. Akibat dia suka bercerita masalah rumah tangga kami, baik di sosmed maupun di kalangan keluarga dan teman-temannya. Ana sudah ancam taubat, tapi masih saja mengulangi lagi. Setiap mau menceraikan, ana masih ingat baiknya ayah dan ibunya atau mertua si penanya ini ya. Berarti ini laki-laki ya. Adakah trik ampuh untuk menasihatinya dari Abu Sulaiman? Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan jalan keluar untuk apa yang sedang antum alami, dan nasihat kita, ya nasihat kami insya Allah untuk antum tidak bosan-bosannya untuk menasihati istri agar dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun saat ini mungkin sedang tetap dinasihati balik lagi, dinasihati balik lagi, tetap nasihati kebaikan-kebaikan, dan coba dilihat kira-kira apa penyebab istri menjadi seperti itu. Ya, karena semua pasti ada sebabnya. Ya, atau jangan-jangan sebabnya ada di kita. Ya, anggaplah itu sebabnya ada di kita misalkan. Selama ini kita kurang mendengar curhatnya, kurang mendengar keluh kesahnya. Ya, kita bayangkan kita kerja di siang, di pagi hari kita kerja sampai malam. Ya, berarti ada sekitar 12 atau 10 jam. Ya, minimal 6 jam lah. Istri di rumah ngurus anak. Ya, capek, kemudian rumah, ya belum lagi yang berantakan dan lain sebagainya. Ya, kita pulang tidak mendengarkan keluh kesahnya, misal ini ya, maka di sini berarti ada andil kesalahan kita. Ya. Coba dalam satu hari kita mendengarkan apa yang istri sampaikan dalam hal-hal yang ringan, misalkan ketika pulang kerja selesai mandi kita ngobrol di ruang tamu atau di atas ranjang, ngobrol hal ringan. Ya, gimana keadaanmu sayang? Ya, harimu bagaimana hari ini? Ya, wanita kalau kita buka pintu seperti itu, bagaimana harimu, bagaimana keadaanmu, dia akan bercerita. Ya, bahkan kita mungkin harus mencari spasi untuk menyetopnya ya. Karena wanita pada dasarnya mereka suka ngomong, suka bercerita. Ya, maka jadilah teman yang baik bagi dia, mendengarkan setiap keluh kesahnya, mendengarkan apa yang sebenarnya dia inginkan dalam rumah tangga ini. Ya, apa yang sebenarnya dia inginkan dalam rumah tangga ini. Dan misalkan itu sudah antum lakukan dan ini poinnya bukan itu misalkan, tapi memang sang istri suka bermedsos misalkan, maka sarana yang menjadikan dia menulis di sosmed ya, maka kita harus jaga ketat. Kalau tidak boleh dibilang kita ambil HP-nya ya, karena kayaknya kalau hanya direbut HP-nya, disita HP-nya, itu ya percuma. Sekarang tidak hanya ada HP untuk sosmed, ada komputer, ada tablet dan lain sebagainya. Maka kita nasihati pada dia bahwasanya hal tersebut adalah tidak benar. Ya, membongkar aib suami itu adalah tidak benar, adalah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dengan Umi atau dengan sayang dengan istriku menulis di sosmed, hatinya akan menjadi tenang untuk saat itu. Ya, tapi yang terjadi adalah orang-orang akan tahu aib suamimu ini. Ya, maka apa yang terjadi ya, ketika sebuah negara, sebuah negeri, ketika pemimpinnya sudah tidak dihormati, sudah tidak dijadikan sesuatu yang terhormat, maka yang terjadi adalah kekisruhan, ketidakstabilan dalam sebuah negeri tersebut. Termasuk dalam lingkup kecil adalah rumah tangga. Ya, maka nasihati terus istri antum agar tidak melakukan hal tersebut. Yang terutama adalah coba ngomong dari hati ke hati. Sebenarnya apa yang diinginkan dalam rumah tangga tersebut. Ya, bisa jadi kita kembali ke awal tadi. Bisa jadi sang istri atau istri antum sebenarnya ingin ngomong, tapi tidak ada waktu untuk kalian ngobrol dari hati ke hati. Ya, itu bisa dicoba ya. Dan sekali lagi, jangan pernah menjadikan usaha kita ya itu sebagai sesuatu yang kita banggakan. Ya, selalu di awal adalah minta pertolongan pada Allah. Nasihatkan ya suami antum untuk selalu bertakwa pada Allah, dan ajak ke kajian, ajak untuk mendengarkan bagaimana
hak dari istri dan kewajiban dari istri yang harus ia tunaikan pada suaminya, ya. Maka dengan hal-hal tersebut, ya terutama yang terakhir mungkin yang bisa kita sampaikan, antum punya kendali untuk melihat sosmednya. Ya, sesekali coba lihat siapa yang menjadi teman-temannya. Ya, jangan-jangan teman-temannya orang-orang yang kaya semua, yang selalu flexing di dunia maya, yang selalu menampilkan hal-hal yang glamor. Karena itu akan berpengaruh pada psikologis istrinya. Dia akan menjadikan hal tersebut sebagai pembanding. Kok aku nggak gini ya? Nah, akhirnya timbullah satu hal yang kurang bersyukur dalam hatinya, sehingga masalah-masalah akan timbul. Ya, antum punya kendali di sosmednya untuk melihat siapa saja temannya, bahkan apa saja inbox dengan temannya. Ya, antum bisa melihat itu, punya hak untuk hal tersebut. Ya, karena antum adalah seorang pemimpin. Ya. Dan terakhir, semoga Allah Subhanahu Wa Taala tolong antum dalam masalah tersebut, ya, mudahkan untuk menyelesaikan masalah tersebut.